warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Windriani dari lokal PGMI 5I. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan sedikit membahas tentang materi kelas 6 yang berjudul Keseimbangan Ekosistem. Nah, daripada penasaran, langsung saja simak video pembelajarannya ya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Pada keseimbangan ekosistem itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ekosistem, kedua rantai makanan, ketiga jaring-jaring makanan, keempat piramida makanan, dan yang kelima simbiosis. Materi pertama yaitu ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Macam-macam ekosistem itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ekosistem alam, yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Seperti danau, waduk, hutan, gurun, dan lain-lain. Ekosistem alam itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Materi selanjutnya itu tentang ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti kebun, kolam ikan, akuarium, dan lain-lain. Adapun komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua benda yang hidup seperti hewan dan tumbuhan, produsen, konsumen, pengurai, berperan dalam rantai makanan. Komponen abiotik yaitu semua benda yang tidak hidup seperti batu, air, tanah, udara, dan lain-lain. Adapun produsen disebut makhluk hidup autotrof. Produsen makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Dari bahan organik, produsen disebut makhluk hidup autotrof. Contohnya seperti ganggang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, tanaman ketela pohon, dan tanaman berklorofil lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heterotrof. Konsumen memiliki 3 tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1 disebut juga konsumen primer atau herbivora, memperoleh makanan dari produsen. Contohnya seperti ulat, belalang, sapi, dan kambing. Konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder atau karnivora, memperoleh makanan atau energi dari konsumen 1. Contohnya katak dan burung. Konsumen tingkat 3 disebut juga konsumen tersier atau karnivora dan omnivora, memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contohnya seperti ular, elang, harimau. Adapun dekomposer atau pengurai yaitu makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain, seperti bangkai dan sampah, menjadi komponen penyusun tanah. Contohnya seperti jamur, cacing, dan bakteri pembusuk. Adapun rantai makanan atau peristiwa hewan memakan tumbuhan dan hewan memakan hewan lainnya, atau saling memakan. Adapun komponen rantai makanan yaitu terdiri dari produsen, konsumen, pengurai, atau dekomposer. Nah, dalam gambar ini adalah contoh rantai makanan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan.
Nah, contohnya ada dalam gambar tersebut. Adapun piramida makanan. Piramida makanan adalah hal yang menggambarkan jumlah, berat, dan energi, mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi, beserta terjadinya perpindahan energinya. Materi selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis hidup atau hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis interaksi antara dua organisme yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya seperti antara bunga dan kupu-kupu, burung jala dengan kerbau. Yang kedua ada simbiosis parasitisme atau interaksi antara dua organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya, benalu yang tumbuh di ranting pohon mangga. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme atau interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contohnya antara ikan hiu dan ikan remora. Itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kakak jelaskan pada video itu dapat dipahami dan dimengerti oleh adik-adik ya. Apabila kakak ada kesalahan kata dan pengucapan, kakak mohon maaf, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.